berkata, angkat tangannya. Simon berkata, pegang hidungnya. Simon berkata, berdiri. Simon berkata, pegang perut. Simon berkata, clap your hand, tepuk tangan. Simon berkata, stomp your feet. Wow. Simon said, touch your eyes. Touch your hair. Simon said, touch your shoulders. Berkata, gosok gigi. Simon berkata, gigi kanan. Simon berkata, angkat tangan kiri. Simon berkata, turunkan. Simon berkata, tunjuk hidung. Simon berkata, turunkan tangannya. Simon Coba pegang telinga. Mana telinganya? Udah dipegang? Hebat. Pegang hidung. Oh, jago semuanya ya. Pegang pundak. Yesus sayang padaku. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, demikianlah bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, Dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, Janganlah engkau menurut. hai anakku, jikalau orang berdosa Hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. hai anakku, jikalau orang berdosa Hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih terima kasih untuk berkat berkat yang Kau berikan kepada kami. kepada kami. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di IPA hari ini. Gimana kabarnya? Oke, nah untuk memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu dulu ya, ambil sikap berdoanya. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu pujian kita yang pertama dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung
ya, lipat tangannya, tutup matanya, tegakkan kepalanya. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami datang padamu ya Tuhan. Kami ingin memulai ibadah impak kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkatilah juga kakak Layan yang akan bercerita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang kesusahan. Ambil sikap berdoanya, kita akan menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya yang dipimpin oleh Somba. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan pilihlah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Terima kasih Somba. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik. Selamat pagi, Shalom. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Jikalau sudah siap, kita duduk yang manis, sikap berdoa yang baik yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui Kak Esther. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh kami rema, boleh kami aplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga memberkati tiap-tiap kami, supaya pada saat mendengarkan firman-Mu, kami boleh dan kami mau duduk yang manis, fokus, dan memahami setiap kata firman-Mu ya Bapa, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Kita siapkan Alkitabnya ya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat pada kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Ayo, kalau Mazmur ada di perjanjian baru atau perjanjian lama? Benar adik-adik, Mazmur adanya di perjanjian lama. Nah, adik-adik sudah buka Alkitabnya? Kita baca di kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan
adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini siapa yang tahu cerita tentang Raja Daud? Benar adik-adik, Raja Daud merupakan raja yang sangat dicintai oleh bangsa Israel. Karena ia sudah banyak membawa kemajuan untuk bangsa Israel. Namun, ada cita-cita Raja Daud yang belum terwujud adik-adik, yaitu berdirinya Bait Allah di Yerusalem. Raja Daud ingin sekali membangun atau mendirikan Bait Allah. Bahan-bahannya pun sudah Raja Daud siapkan loh adik-adik. Namun ternyata Bait Allah itu belum terbentuk atau belum berdiri juga adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan kalau Raja Daudlah yang membangun. Sedih ya? Akan tetapi Tuhan berjanji bahwa Bait Allah nanti akan bisa dibangun di zaman Raja Salomo adik-adik. Siapa itu Raja Salomo? Ada yang tahu? Betul sekali adik-adik, Raja Salomo adalah anaknya dari Raja Daud. Tentunya jika Raja Salomo hidup takut akan Tuhan. Akhirnya di zaman Raja Salomo terwujudlah semua cita-cita dan harapan yang selama ini dinanti-nantikan itu. Bait Allah berhasil dibangun dan bahkan bangsa Israel hidup dalam damai, tentram, dan sukacita. Bagaimana semua itu terjadi? Ternyata bukan karena kekuatan, kehebatan, kepintaran Raja Salomo atau para bawahannya, tapi karena Tuhan Allah lah yang berkenan menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Raja Salomo pun mengakui bahwa jika bukan Tuhanlah yang menolong, maka sia-sialah semua usahanya. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik juga pasti memiliki cita-cita dan harapan. Dan firman Tuhan ini menunjukkan bahwa adik-adik dapat mewujudkan semua cita-cita dan harapan adik-adik. Tentunya jika adik-adik berusaha dengan sangat keras dan tetap hidup takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan bahwa adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Tuhan menyayangi adik-adik. Tidak ada anak-anak yang bodoh atau jelek. Semua anak di mata Tuhan sangat berharga, termasuk adik-adik. Makanya adik-adik harus percaya kepada Tuhan, pasti menolong adik-adik untuk menggapai cita-cita atau harapan adik-adik. Asalkan itu baik dan adik-adik harus tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Sekarang masuk dalam kegiatan ya adik-adik. Adik-adik buat pembatas Alkitab yang di dalamnya berisikan ayat Alkitab dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Lalu adik-adik kirim ke grup WhatsApp yang ada ya. Kakak tunggu kegiatannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik ambil sikap saat teduhnya ya. Kita mau saat teduh dulu.
persembahan karena kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa masukin di channel masing-masing ya adik-adik yang nanti dikumpulkan. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Syafaat dan juga persembahan. Ambil sikap doanya ya adik-adik. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kembali padamu ya Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk gereja ini yang akan mengelola uang ini. Kiranya persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami bisa beribadah walaupun secara online dan daring. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman dan keluarganya, karena kami minta untuk Tuhan memberikan kekuatan dalam pelajaran dan kesehatan dan sukacita dalam mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami untuk melalui pandemi ini dengan aman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa satu dalam doa. Ya Bapa, berkatilah kedua orang tua kami yang senantiasa membimbing kita sampai sekarang ini. Berkati juga ibu atau ayah kami yang sudah mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya Tuhan. Berilah mereka kekuatan untuk mencari uang di saat pandemi ini. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami yang sedang sakit sekarang. Angkatlah penyakit mereka agar mereka bisa tersenyum kembali dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga mendoakan gereja kami, terutama gereja GPIB Pasar Minggu dan pendeta dan kakak layan. Berkatilah mereka ya Tuhan yang senantiasa menjadi imam yang menyatakan Injil Engkau ya Tuhan. Berkatilah semuanya ya Tuhan, orang tua, pendeta dan kakak layan, agar mereka selalu di jalan yang baik dan tetap di bimbingan-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan, kuatkanlah juga imannya mereka dan juga jauhkan mereka dari virus COVID-19. Tuhan, inilah doa adik-adik kami yang sudah mendoakan gereja, teman-temannya, orang tuanya, dan juga bangsa negara ya Tuhan. Doa yang belum sempurna ini kami ingin sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Godaan terbesar saya adalah berantem saat bermain mainan sama adik. Suka malas belajar karena saya bermain game. Main game dan menonton TV. Bermain game terlalu lama. Ini adalah
menunda-menunda pekerjaan dan bermain keluar. Godaan yang saya pernah alami: berbohong, tidak mendengar nasihat orang tua, dan bermain gadget kelebihan. Godaan terbesar saya adalah suka marah-marah, suka menunda-nunda pekerjaan, dan terlalu sering main game. Godaan terbesar saya adalah bermain game. Cara menanggapi godaan saya adalah bergantian mainan bersama adik dan tidak menunda-nunda tugas sekolah. Saya set timer setiap saya main game dan menonton TV. Dan solusinya berusaha untuk berkata jujur, mendengar nasihat orang tua, dan atur waktu untuk main gadget. Bermain gamenya dibatasi dan melakukan kegiatan bersama keluarga atau baca Alkitab. Menunda-menunda pekerjaan dan bermain keluar. Solusinya adalah ketika menunda pekerjaan, ketika ada PR, langsung dikerjakan tanpa menunda-nunda. Langsung mengerjakan tugas yang diberikan, lebih mengatur emosi saya dan mengurangi waktu main game saya. Saya hanya boleh bermain game selama 1 jam dalam sehari. Itu juga saya harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas dari sekolah maupun tugas-tugas dari rumah. Mintalah pertolongan atau rahmat dari Tuhan di surga. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu pujian terakhir. Buka Kidung Cirianya di Kidung Ciria 20, Di Bapa di Sorga Mengasihiku. Ambil sikap berdoanya lagi, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang padamu lagi ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah IMPA hari ini. Kiranya semua pelajaran yang telah disampaikan ke kami bisa ingat terus ya Tuhan. Dan kami akan datang kembali kepadamu ya Tuhan di IMPA minggu depan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat ketemu di minggu depan.